Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan tentang doa. Kemarin kita sudah membahas adab-adab berdoa. Nah, sekarang kapan waktu terbaik untuk berdoa? Ada berapa waktu atau momen yang sangat baik berdoa? Maksud sangat baik akan dikabulkan. Ada jaminan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla atau kans untuk dikabulkannya begitu besar. Kemungkinan untuk dikabulkannya begitu besar. Kapan-kapan sajakah waktu tersebut? Pertama, ats-tsulutsul lailil akhir. Sepertiga akhir malam. Sekitar jam 2 ya. Bagaimana menghitung sepertiga? Udah aja kapan matahari terbit, kapan matahari terbenam. Ya, itu bagi 3. Kalau terbenam jam 6, terbit jam 6, berarti 12 jam bagi 3. Jadi 4 jam. 4 jam sebelum jam 6 pagi berarti jam 2 malam. Itu sepertiganya, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Yusuf 97-98. Kata Allah, qalu ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Qal sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Allah berfirman, berkatalah anak-anak Nabi Yakub, anak-anak yang pernah berbuat jahat kepada saudaranya yaitu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dimasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, ya. Nah, tapi kemudian hari anak-anaknya ini bertaubat. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai bapak kami, istaghfir lana dzunubana. Mohonkan ampun bagi kami atas dosa-dosa kami, inna kunna khatiin. Sesungguhnya kami telah berbuat salah, ngaku salah. Dimintakan ampunan oleh bapaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bapaknya seorang soleh, seorang nabi, Nabi Yakub. Atau nama lain dari Nabi Israel, yang kemudian anak-anak turunannya disebut Bani Israel. Berkata Nabi Yakub, saufa astaghfiru lakum rabbi. Saufa ini maknanya akan, tapi tidak segera, tidak saat itu, tapi nanti, tidak di jam tersebut. Aku akan mintakan ampunan bagi kamu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Penyayang. Makna saufa di dalam ayat ini dijelaskan oleh para ulama, innahu akhara talabal istighfar ila thuluthul akhir minal lail. Beliau mengakhirkan permintaan istighfar tersebut, permintaan ampunan untuk anak-anaknya di sepertiga akhir malam. Anak-anaknya memintanya siang hari atau sore hari. Kata ayahnya, nanti saya akan mintakan ampunan untuk kalian kepada Allah. Tidak sekarang,
Tapi nanti, makna nanti adalah di sepertiga akhir malam. Jadi sepertiga akhir malam merupakan saat yang mustajab untuk berdoa. Karena apa? Karena saat itu Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Lalu menantang, siapa yang berdoa pasti akan aku kabulkan. Siapa yang minta pasti akan aku beri. Siapa yang minta ampunan pasti akan aku berikan ampunan. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul akhir minal lail." Fayaqulu man yad'uni fa'astajib lah, man yas'aluni fa'utiyah, man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah turun setiap malam ke langit dunia. Jangan difahami oleh otak akal kita yang serba terbatas, terlebih pemahaman otak kita disandarkan kepada informasi kondisi alam semesta yang bersumber dari orang kafir. Akhirnya kita bingung sendiri itu. Selama ini kan informasi yang bersumber dari orang kafir, dari NASA, itu Badan Antariksa Amerika gitu. Digambarkan bahwa bumi ini bulat, ya, matahari itu ada, kemudian si bumi berputar. Jadi bergiliran siang dan malam itu di setiap negara. Kan begitu ya? Ada simulasinya gitu. Orang bingung. Jadi sepertiga akhir malam, setiap sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia. Kalau begitu Allah itu tetap ada di langit dunia. Karena setiap sepertiga akhir malam pasti bergilir di setiap tempat, ya enggak? Sekarang di kita di Indonesia jam 4-an. Saat ini ada nggak di suatu negara di sana itu sepertiga akhir malam? Ada. Di daerah timur ya, mungkin sekitar Rusia, kemudian Australia ke sebelah sana, mungkin sepertiga akhir malam. Amerika sana sebenarnya, Amerika sudah jam 4 juga nih. Subuh tapi di sana ya. Ya pokoknya ada lah gitu ya. Terus ini menunjukkan kebingungan kalau begitu Allah tidak pernah di atas arsy. Katanya Allah di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tapi di setiap sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia. Dan langit sepertiga akhir malam bergilir di setiap negara. Kalau begitu Allah tak pernah di atas arsy. Itu logika kita, akal kita. Akal kitanya didasarkan pada informasi tentang alam semesta dari orang kafir. Akhirnya bingung memahaminya. Cobalah merujuk kepada ulama ahlul hadis. Allah turun ke langit dunia dengan makna hakiki tanpa membuat di atas arsy kosong dari Allah Azza wa Jalla. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya min ghairi ayyaj'ala arsyahu khalian minhu. Itu penjelasan para ulama. Allah setiap saat, setiap sepertiga akhir malam turun ke langit dunia tanpa menyebabkan arsy-Nya kosong dari dirinya. Kau bisa? Allah Maha Kuasa, ya. Jadi Allah setiap sepertiga akhir malam turun, kemudian menantang. Siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabah. Siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan permintaannya. Siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menunjukkan bahwa salah satu saat yang mustajab untuk berdoa adalah sepertiga akhir malam. Yang pertama. Bangunlah, apalagi sekarang gitu ya. Pasti kita bangun untuk sahur. Sahur sambil apapun ya, sambil masak ibu-ibu ya.
Sambil nunggu masakan matang sekarang serba otomatis. Nasi masuk ke alat nanak nasi elektronik cetrek udah ya. Menghangatkan masuk microwave nama alat atau merek? Nama alat ya, nggak apa-apa. Masuk microwave, setting, ting, nanti 2 menit sudah ya. Kompor listrik di setting. Udah matang sendiri sambil nunggu ya, sambil baca Al-Quran atau sambil berdoa. Dikabul, didengar oleh Allah ya. Inilah saat yang pertama diijabahnya doa sepertiga akhir malam. Kedua, ketika sujud, maksudnya sujud di dalam sholat. Bukan sujud di luar sholat. Maka tak ada sunnahnya berdoa dalam keadaan sujud di luar sholat. Seusai sholat, wirid, lepas berdoa, sujud lagi. Ya enggak ya. Tapi yang dimaksud adalah sujud di dalam sholat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, nuhitu an aqra al-Quran raqiyan aw sajidan fa amma ruku fa'azzimu fihi rabb wa amma sujud fajtahidu fihi bidu'a fa innahu qaminun ayyustajaba lakum. Kata Nabi SAW, aku dilarang. Siapa yang melarangnya? Allah. Aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ruku dan sujud. Ruku dan sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Adapun ketika ruku, maka agungkan Rabbmu ketika ruku. Makanya bacanya Subhana Rabbil Azim. Maksudnya Allah yang maha agung, mengagungkan Allah. Karena disuruh mengagungkan. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kamu berdoa di dalamnya. Karena hampir pasti akan dikabulkan doamu bagimu. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, sujud yang dimaksud adalah sujud di dalam sholat. Berkata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul amdi min rabbihi wa huwa sajid fa'akthiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Perbanyak olehmu doa di dalam sujud. Maksudnya sujud dalam sholat. Adapun sujud di luar sholat, mana yang lebih dekat? Orang berdiri tapi di dalam sholat atau sujud tapi di luar sholat. Dekat mana kepada Allah? Dekat berdiri tapi dalam sholat dibanding sujud tapi di luar sholat. Jadi berdoalah ketika sujud, baik sholat fardu atau sholat sunat. Tapi awas jangan lupa untuk membaca doa pokok di dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la. Boleh pakai wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wajibnya sekali. Selebihnya sunnah, 3 kalinya yang afdal. Lebih dari 3 kali adalah dianjurkan. Silakan. Itu dulu, lalu setelah itu berdoa. Dengan doa sekehendak kita. Maka itu jarak terdekat dengan Allah. Kalau jarak terdekat berarti didengar dan dikabulkan. Kedekatan seorang hamba dengan Allah selalu dikaitkan dengan apa? Dengan diijabahnya doa. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku dekat. Nah, setelah Allah menyatakan aku dekat, aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi setiap ada penjelasan Allah dekat dengan hamba, selalu kaitkan dengan diijabahnya doa. Maka saat sujud adalah saat yang terbaik untuk berdoa. Silakan. Doakan orang tua yang sudah meninggal di dalam sujud. Boleh dibaca itu doa salat janazah setelah takbir yang ketiga. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli
wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Lengkap itu, ya. Itu tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Perbanyak doa dalam sujud karena itu adalah saat yang mustajab. Tapi sujud di dalam sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Sholat fardu nyaris kita tidak mungkin berdoa di dalam sujud. Bagi yang berjamaah ya, bagi laki-laki di masjid. Baik sebagai imam, sebagai makmum tidak memungkinkan. Sebagai imam dia harus mempertimbangkan kondisi makmum. Sebagai makmum tergantung imam. Kalau umpamanya imamnya sebentar, subhana rabbiyal a'la saja cukup 3 kali lalu bangkit, kita nggak bisa doa. Satu-satunya kesempatan yang luang untuk berdoa dalam sujud adalah dalam salat sunnah. Sunnah apapun, sunnah rawatib, tahiyatul masjid, syukrul wudu, apalagi tahajud, ya, duha. Silakan berdoa di dalam sujud, ya, sekehendaknya. Maka itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah saat yang kedua. Saat yang ketiga. Saat terbaik untuk berdoa adalah di sore hari Jumat. Terutama antara asar sampai maghrib. Itu ada satu saat yang mustajab untuk berdoa. Tak ada seorang pun muslim yang berdoa di saat itu kecuali pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi tiba alaih wa fihi uhbitu ilal ard wa fihi taqumus sa'ah. Kata Nabi SAW, sebaik-baik hari yang di hari itu matahari masih terbit adalah hari Jumat. Di hari Jumat Adam diciptakan. Di hari Jumat Adam dimasukkan ke dalam surga. Di hari Jumat juga Adam tobat dan tobatnya diterima. Di hari Jumat juga Adam diturunkan dari surga ke muka bumi. Dan di hari Jumat juga terjadinya hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Lalu berkata Nabi SAW, fi yaumil jumu'ah sa'atun la yuwafiquha muslim wa huwa qa'imun yusalli. Yas'alullaha khairan illa a'tah. Wa qala biyadih qulna yuqalliluha yazhaduha. Di dalam hari Jumat ada satu saat. Tidaklah seorang muslim berdoa di dalam sholat di saat itu meminta kebaikan kepada Allah kecuali pasti Allah akan berikan apa yang dia minta dalam doanya. Lalu kapan saat tersebut? Para ulama ikhtilaf. Sebagian ulama menyatakan innaha inda tulu'is syams. Saat itu adalah saat ketika matahari terbit. Pagi-pagi, ini sebagian pendapat. Wa qala ba'duhum inda zawal. Sebagian ulama lagi ada yang menyatakan ketika zawal. Zawal itu ketika matahari pas di tengah, terus mulai bergeser ke arah barat. Itu zawal. Bahasa kitanya tergelincir. Mulai matahari mulai tergelincir, maksud tergelincir dari mulai tengah-tengah bergerak menuju ke arah barat. Wa qala akharun ma'al adhan. Sebagian ulama lagi menyatakan ketika azan. Wa qila idza su'adal khatibul mimbar. Menurut ulama yang lain lagi, saat itulah ketika khatib naik ke atas mimbar. Fa akhadha fil khutbah, lalu memulai khutbah. Wa qila idza qama an-nasu ila shalah. Menurut pendapat lain ada lagi yang menyatakan ketika manusia berdiri mau menunaikan sholat Jumat. Seusai khutbah diqamatkan mau sholat Jumat, itu saat yang mustajab untuk berdoa. Tapi mayoritas ulama, mu'dhamul ulama, sebagian besar ulama menyatakan saat tersebut adalah ba'dal asar.
Dan inilah pendapat yang lebih rajih. Apa alasannya? Alasannya berdasarkan hadis Nabi SAW. Yaumul Jum'ah Thinta ashrata yani as-sa'ah la yujadu muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu Allahu azza wa jalla faltamisuha akhir as-sa'ah ba'dal asr. Hari Jumat itu ada 12 jam. Hari Jumat ada 12 jam. Tidak ada seorang pun muslim yang meminta kepada Allah sesuatu kecuali Allah akan berikan apa yang dia minta. Di hari Jumat itu. Cari oleh kalian saat tersebut adalah saat setelah asar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, juga Imam An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra'nya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Yang menunjukkan bahwa saat yang dimaksud dikabulkannya doa di hari Jumat adalah sore hari ba'dal asar sampai maghrib. Perbanyak doa di sana ya. Adapun yang lain-lainnya seperti umpamanya ada yang berpendapat ketika zawal, ini tidak mungkin. Karena ketika zawal kaum muslimin pas mau memulai mendengarkan khutbah. Tidak mungkin berdoa dan tidak boleh berdoa ketika mendengarkan khutbah. Ketika azan harus menjawab lafaz yang dikumandangkan oleh muazin. Ketika imam naik mimbar nggak bisa berdoa karena harus mendengarkan khutbahnya imam. Ketika orang mau sholat, dikomatkan mau sholat, nggak bisa berdoa, kan mau sholat. Oleh karena itu, pendapat yang rajih adalah ba'dal asar di setiap hari Jumat. Jadi sepekan sekali itu dipastikan ada saat itu tuh. Cari ya, setiap Jumat ba'dal asar perbanyak doa ya. Kita tidak tahu di jam keberapa, di menit keberapa, di detik keberapa saat itu. Tapi yang jelas kalau berbetulan seorang muslim berdoa kepada Allah di saat itu, maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah saat terbaik yang ketiga untuk berdoa. Saat terbaik keempat adalah duburis sholawatil maktubat. Di akhir setiap sholat fardu. Seusai sholat fardu, salam, lalu wirid. Zikir, berdasarkan zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam. Setelah itu baru berdoa. Doa seusai sholat ini mustajab. Dikabul oleh Allah. Berdasarkan sebuah riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu an. Dia berkata, Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyu du'ain asma. Ada orang yang bertanya, doa yang bagaimana yang paling didengar oleh Allah? Maksud paling didengar, paling diijabah. Beliau menjawab, Jauful lailil akhir wa duburus shalawatil maktubat. Doa yang paling didengar oleh Allah itu adalah doa di sepertiga akhir malam. Di akhir malam. Dan di akhir setiap sholat fardu yang 5 waktu. Sholat-sholat yang diwajibkan. Ya. Dari sinilah kita mengetahui bahwa seusai sholat termasuk saat yang sangat mustajab untuk berdoa. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menegaskan dalam kitab Madarijus Salikin bahwa salah satu di antara momen yang sangat baik untuk berdoa adalah seusai sholat fardu. Itulah yang keempat. Yang kelima, setelah selesai azan sebelum dikomatkan untuk sholat. Antara azan dan qomat. Itu saat yang mustajab untuk berdoa. Seusai azan dikumandangkan ya. Berdoa silakan. Pertama jawab dulu muadzin.
dengan kalimat yang sama seperti yang dikumandangkan oleh muadzin kecuali hayya 'alatain, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dijawab dengan apa? La haula wala quwwata illa billah. Selain itu ikuti. Sebagian ulama seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyatakan demikian juga tathwib ketika azan fajar. Yang menyatakan as-salatu khairu minan naum. Ini satu maqam, satu manzilah, satu tempat dengan hayya 'alatain dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Termasuk juga seruan sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Karena itu pengganti dari hayya 'alatain. Jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Nah, selain itu persis seperti yang diucapkan oleh muadzin, ya. Sebagian ulama ada lagi yang menyatakan as-salatu khairu minan naum dijawab juga dengan as-salatu khairu minan naum. Berdasarkan sabda Nabi SAW, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ucapkan oleh kamu seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Nah, termasuk tasrif karena hayya 'alatain itu sesuatu yang dikecualikan. La haula wala quwata illa billah. Selain itu ikuti. Termasuk as-salatu khairu minan naum, kita ikuti as-salatu khairu minan naum. Adapun doa yang banyak dibaca oleh kaum muslimin ketika mendengar as-salatu khairu minan naum kemudian dijawab dengan shadaqta wa barota wa ana ala dzalika minasyahidin, inilah aslallahu. Tidak ada asalnya dari Nabi SAW. Karena tidak ada hadisnya, maka ya janganlah diikuti. Dalam beragama kan mengikuti siapa? Mengikuti Nabi SAW, bukan mengikuti pikiran orang. Kalau Nabi tidak mengatakan, tidak membaca doa itu, tidak menjawab dengan jawaban begitu, ya jangan. Ikuti seperti yang dikatakan oleh muadzin. Setelah jawab, salawat dulu ya kepada Nabi SAW. Setelah salawat, lalu berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah sampai akhir. Lalu setelah itu silakan berdoa. Boleh sebelum salat sunat kalau ada salat sunat qabla. Ya. Boleh seusai salat sunat qabla. Menjelang dikumandangkannya qomat. Maka itu termasuk salah satu momen yang bagus untuk berdoa. Berkata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa yang dikumandangkan, yang diajukan, yang dipanjatkan antara adzan dengan qomat. Dalam hadis lain riwayat Imam Abu Daud juga dengan sanad yang sahih, thintani la turaddani au qallama turaddan. Ada dua apa? Dua momen berdoa yang tidak akan ditolak atau sedikit sekali, jarang sekali ditolak. Umumnya dikabulkan. Pertama, ad-du'a indan nida. Yaitu berdoa seusai azan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Yang keduanya ketika berada di front, berjumpa dengan musuh di medan perang, itu saat-saat yang juga mustajab untuk berdoa. Boleh minta doa, ya Allah wafatkan saya sebagai syahid di medan perang ini. Ya Allah ikhlaskan niat saya dalam perang ini. Ini yang penting nih. Walaupun terbunuh di medan perang tapi niatnya ria, hoyong kapuji dalam rangka gagayaan agar disebut pemberani, pahlawan, jagoan, wanian, beranian gitu ya. Lalu maju ke medan perang, terhapus itu pahalanya itu. Sayang ya. Pengorbanannya nyawa tetapi ternyata ditolak pengorbanan tersebut karena niat yang keliru. Niat ikhlas berdoa kepada Allah. Allah akan kabulkan. Kita kan sedang perang ini oleh Allah disuruh banyak berzikir. Ketika perang loh. Ya, padahal kita sibuk, harus konsentrasi. Tapi diperintah banyak berzikir.
Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 45, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan musuh di medan perang, tegarlah kamu dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kamu menang. Zikir berefek kepada kemenangan. Salah satunya doa. Doa termasuk bagian dari zikir, itu dikabul ketika berada di medan perang. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thintani la turaddani aw qallama turaddan." Ada dua momen doa yang tidak akan ditolak atau sangat jarang ditolak. Pertama doa seusai azan, yang kedua wa indal ba'si hina yulhamu ba'duhu ba'dha. Yang keduanya adalah ketika berada dalam kecemasan di medan perang, ketika prajurit saling bunuh satu sama lain dengan lawannya. Inilah momen yang keempat apa kelima? Kelima ya, yaitu antara dua azan sudah dan dan ketika berjumpa dengan musuh. Keenam, yang juga saat yang baik untuk berdoa adalah ketika saum. Apalagi saum fardu Ramadan ini, saum sunnah juga begitu, ya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yuraddu du'auhum." Ada 3 golongan manusia tuh. Doa mereka itu tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antara yang 3 ini adalah as-shaimu hatta yuftira. Orang yang saum sampai dia itu berbuka. Bukanya waktu maghrib. Bukan buka waktu siang hari sebelum maghrib. Itu mah bukan buka tapi batal tuh ya. Jadi orang yang saum sampai dia berbuka, selama saumnya itu doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ayo kaum muslimin di mana saja yang mendengarkan suara saya ini, perbanyaklah doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat COVID-19 yang sekarang ini sedang menguasai dunia. Dan tidak bisa dilawan. Hanya bisa dicegah, diantisipasi dengan disiplin yang penuh. Kalau ada yang tidak disiplin gitu ya, dengan bersandar kepada takdir yang disalahfahami, takdir tanpa ikhtiar. Kenlah, kalau takdirnya kena, kalau enggak gitu. Akhirnya enggak ada ikhtiar. Keliru dia. Oleh karena itu wajib ikhtiar. Baru setelah ikhtiar, serahkan hasilnya kepada Allah. Itu tawakal. Tawakal itu dilakukan seusai ikhtiar. Seorang sahabat datang ke masjid pakai unta, kemudian masuk ke masjid, untanya dibiarkan. Kata Umar, hei, ikatkan dulu. Kata dia, saya tawakal kepada Allah. Kalau dia rizki saya, pasti dia nggak akan pergi. Kalau pergi berarti bukan rizki saya. Apa kata Umar? Tambatkan dulu, ikatkan dulu, baru setelah itu tawakal. Sama, kita parkir motor, parkir mobil, kita ikhtiar dulu, dikunci, ada alarm gitu ya. Terus ada kunci rahasia, digembok lagi ya. Setelah itu dititip ke tukang parkir. Kang, titip, siap. Nanti dikasih 2.000. Siap, memang segitu tarifnya. Nah setelah itu tawakal. Kalau ternyata setelah usaha maksimal kecurian juga, ya itu baru takdir. Kita sudah ikhtiar, sudah tawakal, berarti takdirnya memang sudah kehilangan. Tapi kalau umpama kita parkir di pinggir jalan ya, matikan kuncinya, dibiarkan di sana ya.
kita masuk ke toko, ke supermarket, kemana dalam kondisi kunci di sana lalu hanya berasal tawakal. Kalau ini rezeki saya nggak akan hilang. Tapi kalau bukan rezeki gitu ya, walau digembok, dikunci, dia pasti akan hilang. Cul weleos ya. Kata si pencuri ini hadiah. Gratis tanpa harus usaha. Si motornya ada, si kuncinya ada di sana, STNK-nya juga nyantol di sana gitu ya. Bensin full kelihatan, cek cegur langsung saja. Hadiah itu mah. Ikhtiar dulu. Termasuk untuk menghindarkan lebih menyebarnya COVID-19 ini ada ikhtiar. Lockdown, stay at home ya. Social distancing, dan seterusnya. Untuk apa? Memutus mata rantai penyebaran virus ini. Adanya orang-orang yang salah faham tentang makna tawakal tanpa ikhtiar tadi, ini yang menimbulkan masalah bagi orang banyak. Karena orang-orang seperti mereka, akhirnya virus ini usianya lebih panjang lagi. Pas mau habis, mau mati, ada yang terjangkit lagi. Hidup lagi 14 hari lagi. Yang terjangkit ini bersosialisasi lagi dengan yang lain. Terjangkit, akhirnya nyebar lagi. Ya. Oleh karena itulah maka wajib ikhtiar. Setelah ikhtiar baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, berdoalah kepada Allah. Selain ikhtiar lahir, ikhtiar batinnya berdoa. Ya Allah, angkat bala ini dari kehidupan kami. Allahumma rfa' hadzal bala anna. Allahumma rfa' anna hadzal bala. Ya Allah, angkat bala ini dari kehidupan kami ya. Mudah-mudahan saja kalau seluruh kaum muslimin di saat sedang ibadah, sedang saum, doanya dikabul semuanya, berdoa dengan isi doa yang sama, Allah sesegera mungkin mengangkat bala ini dari kehidupan kita ya. Momen yang lain yang terbaik untuk berdoa adalah nanti, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Salah satu di antara keistimewaan Lailatul Qadar, seluruh doa orang yang beribadah saat itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita tiap hari waktu saum berdoa kepada agar virus corona ini segera dicabut oleh Allah dari kehidupan kita. Nanti 10 hari terakhir tiap malam kita meminta kepada Allah agar Allah mengangkat bala ini dari kehidupan kita. Insya Allah dikabul ya. Selain itu ada beberapa personal tertentu yang doanya dikabul. Selain orang yang saum adalah imam, pemimpin yang adil, dan orang yang sedang dizalimi. Hadis tadi yang belum selesai saya tuntaskan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum. Al-imamul adil was-shaimu hatta yuftira wa da'watul madhlum yarfa'uha Allahu dunal ghamam yaumal qiyamah. Wa tuftahu laha abwabus sama wa yaqul bi'izzati la ansurannaka walau ba'dahin." Ada 3 golongan manusia yang doa mereka itu tidak akan ditolak. Pertama, imam yang adil. Untuk level apapun, walaupun level RT, dia imam untuk warga RT-nya. Level RW, level desa atau kelurahan, kecamatan. Jadi presiden, menteri kan pemimpin juga ya untuk di departemennya ya. Gubernur, bupati dan wali kota, camat, lurah dan kades,
ketua RT, ketua RW, itu semuanya memiliki kans untuk dikabulkannya doa. Kalau adil, disinilah kita perlu memilih pemimpin yang benar-benar adil, bukan pemimpin yang zalim. Agar doa mereka itu dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan seorang pemimpin yang adil pastilah akan apa? Pasti akan mendoakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kemaslahatan bagi rakyatnya. Tidak egois, sebodoh amat. Rakyat saya kan bukan keluarga saya, kenal juga enggak, mau menderita, mau tidak, mau repot, mau tidak, mau miskin, mau tidak, sebodoh amat. Yang penting saya kaya, berkuasa. Semua sedang berkuasa itu, sebanyak mungkin harta itu dikeduk dulu. Tidak begitu pemimpin yang adil demi kesejahteraan rakyat. 3 golongan manusia yang doanya tidak akan ditolak. Pertama, imam yang adil. Kedua, orang yang saum sampai dia berbuka. Ketiga, doa orang yang dizolimi. Doa ketiga orang ini diangkat oleh Allah Azza wa Jalla di bawah awan, naungan awan pada hari kiamat. Dibukakan baginya pintu-pintu langit. Lalu Allah berfirman, demi kegagahanku pasti aku akan menolong engkau sampai dimanapun. 3 golongan ini termasuk 3 golongan yang doanya dikabul. Terutama yang paling ditakuti doanya orang-orang yang dizolimi itu. Hati-hati para penguasa. Kalau zalim kepada bawahan rakyat, warga yang dipimpin, lalu warga yang terzalim itu menjerit kepada Allah untuk kebinasaan, kecelakaan pemimpinnya, itu kena itu. Atau orang biasa ke orang lain, pemimpin ke pemimpin lain, pejabat ke pejabat lain, warga ke warga lain. Atau ada juga pejabat tapi dizolimi oleh rakyatnya, mungkin saja ada. Tidak selalu pemimpin yang mendolimi rakyat. Rakyat yang mendolimi pemimpin juga ada. Contohnya umpamanya membongkar aib-aib pemimpin gitu ya. Itu kezaliman loh ya. Mencela, mencerca pemimpin secara terbuka di mimbar-mimbar bebas, itu kezaliman loh. Allah berfirman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa' asa ayyakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya. Itu kezaliman. Jangan saling mencela, jangan saling menghina. Termasuk juga sesama wanita, jangan memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk ya. Terus di akhir ayat itu, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak tobat dari hari itu, zalim dia. Mereka lah orang-orang zalim. Walaupun yang dicerca, yang dihinanya, yang digibahinya, yang difitnahnya, yang pojokkan, direndahkan itu orang biasa. Apalagi kalau pemimpin, zalim. Ada nggak rakyat yang menghina pemimpinnya? Banyak, zalim. Ada nggak rakyat atau warga yang membongkar aib-aib penguasanya? Banyak. Namanya penguasa kan orang biasa, pastilah banyak aibnya ya. Kalau dikorek-korek ya bisa jadi buku setebal ribuan halaman. Nggak boleh. Wajib kita tutup, nggak boleh digibahi. Kalau mau perbaiki, ya perbaiki, usulkan ke orangnya. Jangan orangnya tidak mendengar tapi diungkap secara bebas di mimbar-mimbar umum ya. Ke orangnya nggak sampai. Itu kezaliman. Hati-hati dengan kezaliman. Berkata Rasulullah SAW, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kamu kepada doanya orang-orang yang zalim, karena sungguhnya tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Termasuk orang yang akan dikabul doanya adalah ini, kiat agar doa kita dikabul.
Mendoakan orang lain ketika kita berdoa untuk diri sendiri. Jangan egois, ya. Kalau kita ingin harta, dipermudah rezekinya, doakan orang lain, ya Allah, kawan saya, sahabat saya, saudara saya, si fulan, sedang kesulitan ekonomi. Bukakan pintu rezeki bagi dia, ya Allah. Apa efeknya? Efeknya isi doa itu akan tertuju juga kepada kita. Ad-du'a bidhahril ghaib namanya. Berdoa untuk seseorang tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Berkata Rasulullah SAW, da'watul mar'il muslim li akhihi bidhahril ghaib mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimithlih. Kata Nabi SAW, doa seorang muslim bagi saudaranya tanpa sepengetahuan saudara yang didoakannya itu mustajab. Di samping kepalanya ada malaikat yang diutus, yang ditugaskan. Setiap kali orang itu mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu berkata amin dan bagimu seperti isi doamu untuk saudaramu. Makanya kalau kita punya penyakit ingin disembuhkan, doakan. Ya Allah, sembuhkan semua saudara, sahabat, dan kawan-kawan saya yang sekarang sedang sakit. Cabut penyakitnya, kembalikan lagi kesehatannya, ya Allah. Dalam kondisi kita sedang sakit. Apa kata malaikat? Amin walaka bimithlih. Amin dan bagimu seperti isi doamu. Ya Allah, banyak di musim pandemi COVID-19 ini orang yang tadinya cukup menjadi miskin. Yang tadinya pas-pasan menjadi miskin. Yang tadinya miskin tambah miskin. Yang tadinya sangat miskin, tambah terpuruk. Ya Allah, bukakan pintu rezeki untuk mereka. Mudahkan rezeki ini untuk mereka. Nanti malaikat mengaminkan, amin dan bagimu seperti isi doamu. Gitu tuh. Makanya kemarin beberapa hari yang lalu saya kan pernah cerita ya tentang ada seorang yang sedang haji gitu, punya istri gitu, ditelepon oleh ibunya. Di samping ibunya ada istrinya ini. Kata ibunya, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Doakan ya agar adikmu segera dapat jodoh orang yang solihah. Langsung istrinya itu, ya, jangan berdoa begitu. Jangan doakan adikmu agar punya istri yang solihah, agar segera nikah lagi. Kenapa? Nanti ada malaikat yang mengaminkan, amin walaka bimithli. Amin dan bagimu seperti isi doamu. Mendoakan orang, ya Allah berikan jodoh kepada si fulan, sama dengan ya Allah berikan saya jodoh lagi. Begitu. Maka istrinya langsung, jangan berdoa begitu. Oleh karena itulah maka doakan orang lain. Dengan doa-doa kebaikan maka insya Allah doanya bakal bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah beberapa saat yang terbaik untuk berdoa. Silakan pilih semua saat itu. Lakukan doa di saat-saat seperti yang diterangkan tadi. Pertama di sepertiga akhir malam. Kedua saat sujud di dalam sholat. Baik sholat fardu atau sholat sunnah. Ketiga di sore hari Jumat ba'dal asar. Keempat seusai sholat fardu. Kelima antara adzan dan qomat. Keenamnya ketika berjumpa dengan musuh. Nah, kita nggak punya musuh sekarang ya. Keenamnya ketika saum. Ya. Ketujuh ketika dizalimi. Kedelapan, kalau kita menjadi seorang pemimpin, berlakulah yang adil dalam kepemimpinan kita, doanya dikabul. Dan kesembilan, mendoakan orang lain. Maka doa kita dikabul untuk orang tersebut dan doa itu akan terkena juga kepada kita ya. Ya cukup sampai di sini dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab kepada Cepi Septina. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan.
Ya, syukran Ustadz atas pemaparan materi dan silakan kami mengundang para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya langsung kepada Al-Ustadz bisa melalui line telepon di nomor 022868662637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ya, saya Ibu Nur di Bandung. Dengan Ibu Nur, silakan Ibu. Ya, Ustaz, saya mau nanya doa berbuka puasa itu loh Ustaz, itu afdalnya dibaca sesudah minum atau makan kurma atau sebelumnya Ustaz? Itu aja Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Doa berbuka saum adalah doa yang diucapkan selama periode buka. Jadi yang pertama begitu azan sebelum makan kurma bismillah terlebih dahulu ya. Bismillah, kemudian minum setelah kurma minimal 3 biji itu sunnah. Kemudian baru minum air putih ya. Setelah itu baru berdoa. Dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabadh dhama'u, telah hilang rasa haus. Wabtallatil uruqu, dan telah basah uruk. Apa ini? Tenggorokan. Wa thabatal ajru insyaallah. Dan telah tetap pahala insyaallah ya. Doa itu menunjukkan setelah minum. Setelah tenggorokan ini dibasahi dan setelah rasa haus hilang. Bukan pas mau makan. Dhahabadh uruq wa thabatal ajru. Kan masih belum basah ini. Masih kering ya. Nah, bismillah dulu lalu setelah itu barulah berdoa ya. Demikian Bu Nur, wallahu a'lam bishawab. Silakan Ya, lagi. terima kasih Ustaz kepada Ustaz yang telah menjawab pertanyaan. Dan kita angkat kembali penelpon di line telepon 022868662637. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Agus di Bandung, Ustaz. Ya, silakan. Agus. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fika barakallah. Ustaz, tadi dijelaskan bahwa berdoa yang waktu dijawab di akhir sholat fardu. Mau dijelaskan lagi apakah setelah kita berzikir atau dalam sebelum salam tuh di akhir, setelah tahiyat akhir itu. Ya. Maksudnya bagaimana Ustaz ya? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, wa jazakallahu khairan. Para ulama dalam hal ini terbagi kepada 2 kelompok pendapat. Yang dimaksud dubur setiap sholat. Pertama menyatakan termasuk bagian dari sholat yaitu di dalam sholat sebelum salam. Yang kedua menyatakan seusai salam. Sebab Nabi SAW menyatakan siapa orang yang membaca di setiap dubur setelah sholat, di setiap dubur sholat, membaca tasbih 33 kali, tahmid 33, takbir 33, maka akan diampuni dosanya walaupun sebesar buih sebanyak buih di lautan. Apakah itu dibaca di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat, seusai salam. Tidak ada yang berpendapat itu adalah dibaca di dalam sholat. Ya. Oleh karena itulah maka yang Imam Ibnu Qayyim menyatakan yang dimaksud dubur setelah sholat adalah ba'da sholat. Itu termasuk saat yang mustajab untuk mengajukan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi setelah salam, biasa Allahumma antas salam minka salam sampai seterusnya, terus wirid, terus membaca ayat kursi, terus membaca qulhu, al-falaq, an-nas, setelah itu barulah berdoa ya kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Ustaz atas jawabannya dan kita akan mengangkat terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat dari Ummu Husna di Batu Jajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mau bayar kifarat ke 60 orang miskin. Tapi kerabat dan lingkungan sekitar juga termasuk orang-orang yang membutuhkan. Seperti tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan tetap, dan janda. Yang saya mau tanyakan, bolehkah memberi kifarat di lingkungan sekitar saya tinggal dan termasuk kerabat saya?
bila ada orang yang menanyakan apa boleh saya menyebutkan ini infak dan tidak menyebutkan kifarat. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fik. Pertama bukan boleh, tapi afdolnya memang ke orang yang terdekat dulu, selama yang terdekat itu orang fakir dan miskin. Terlebih kerabat. Juga tetangga. Jangan sampai kata orang Sunda nyolok mata buncelik. Ke orang yang jauh ngasih, ke orang dekat tidak. Itu akan menimbulkan kecemburuan sosial, ya. Dari orang terdekat, kerabat dulu kalau ada, ya, saudara, kakak, adik, paman, keponakan, atau saudara-saudara sepupu yang ada hubungan kekerabatan dan mereka fakir miskin, mereka dahulukan. Tetangga-tetangga dekat, ya, bagus, ya. Itu mungkin kifarat ini karena melakukan hubungan suami istri di siang hari, ya. Kalau terus terang malu gitu, ya. Kalau ada yang tanya, ya diplomasi lah, ya udahlah ini rezeki bagi kalian gitu saja, ya. Apakah boleh dikatakan infak atau sedekah? Boleh, karena ini memang termasuk jenis sedekah, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat yang seperti itu, ya, tapi tidak bisa saum 60 hari berturut-turut, tidak bisa memberi fakir miskin makan. Akhirnya Nabi memberikan unta, tasaddaq bihi ala ahlik, ya. Ini sedekahkan ini untuk keluargamu. Sedekah itu memang, ya. Boleh ini sedekah, iya sedekah. Kifarat termasuk salah satu jenis dari sedekah. Wallahu a'lam. Syukron Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon di nomor 022686862637. Ya, silakan. Halo. Oh, ya, terputus. Silakan kembali kami mengundang kepada penelpon. Ya, silakan, ya. Sudah ada lagi. Silakan masuk. Ya, silakan penelpon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Akhina Adrian di Bandung. Ya, silakan. Ya, Ustadz, maaf, pertanyaannya di luar tema. Ini mengenai zakat fitrah. Ada paman saya yang sakit epilepsi sejak kecil dan sudah bertahun-tahun kena PHK. Saat ini kondisinya bergantung dengan obat-obatan dokter. Istrinya mengaji, tapi dengan kondisi corona saat ini, mengajar hanya ada 2 murid, sehingga penghasilannya sangat kurang. Apa boleh zakat fitrah diberikan kepada beliau, dan bagaimana hukumnya? Syukran, jazakallahu khair. Ya. Ya, afwan wa jazakallahu khair. Adrian di Bandung. Bukan boleh, bagus. Paman dan bibi. Dan mereka memang fakir, mereka miskin. Mereka mustahik zakat, ya. Boleh zakat mal, salurkan ke mereka. Zakat fitrah, salurkan ke mereka. Kalau ada infak sedekah, salurkan ke mereka. Ya, bukan hanya boleh, tapi bagus. Karena ada 2 nilai di dalamnya. Pertama nilai zakatnya, keduanya silaturahminya, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Kembali kami mengangkat pada penelpon di nomor 0228686267. Silakan. Ya, halo. Sudah masuk? Halo. Ya, Pak, silakan. Di mana, siapa? Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya Ustaz. Siapa, Pak? Dengan Bapak Yogo di Pemalang Ustaz. Oh, Silakan. Bapak Yogo di Pemalang. Silakan, Pak Yogo. Ini Ustaz, tadi kan kalau berdoa di sepertiga malam ya Ustaz, kan lebih utama Ustaz. Itu kalau setelah kita sholat taraweh sama witir, itu harusnya kita perlu sholat tahajud nggak Ustaz ya? Terus Iya. satu lagi Ustaz, ketika kita sholat subuh, kan imam pakai kunut. Itu harusnya kita ikut mengangkat tangan untuk berdoa nggak Ustaz ya itu? Iya. Demikian Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fika barakallah. Ya, Bapak di Pemalang. Ada 2 pertanyaan. Pertama, kalau kita sudah sholat taraweh dengan witirnya, apa boleh tahajud lagi apa tidak, ya? Iya, tahajud di bulan Ramadan itu yang disebut dengan taraweh yang kita kenal sekarang.
Di luar Ramadan namanya Qiyamul Ramadan. Di dalam bulan Ramadan namanya di luar Ramadan namanya Qiyamul Lail. Di bulan Ramadan namanya Qiyamul Ramadan. Atau diistilahkan dengan sebutan tarawih. Bentuknya itu juga sama, tata caranya, jumlah rakaatnya, waktunya, bacaannya, semuanya sama antara tarawih dengan tahajud karena itu juga cuma beda istilah. Nah sekarang kalau kita sudah tarawih nih, jam 8:30 atau jam 8 sudah beres. Nanti malam jam 2 bangun lagi, boleh nggak sholat lagi? Ya, sudah kita terangkan, sholat malam tidak dibatasi jumlah rakaat, tapi dibatasi oleh waktu. Kalau fajar menyingsing, waktu habis. Jadi dibolehkan. Dari sinilah para ulama ikhtilaf tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Ada yang 41, ada yang 39, 37, ya, ada juga yang 27, ada yang 23, ada yang 21, ada juga yang 13, ada juga yang 11. Sudah kita bahas semuanya dalil-dalilnya tentang hal itu. Dan itu ikhtilaf yang masyhur di kalangan para ulama dan masing-masing ada sandaran berdasarkan hadis atau riwayat yang sahih, ya. Nah, jadi kalau seusai kita tarawih 11 rakaat, kemudian jam 2 bangun lagi, boleh sholat lagi, tapi tidak boleh ada 2 kali witir dalam semalam. La witrani fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Karena kalau witir kan artinya ganjil. Kalau 2 kali berarti jadi genap, bukan witir lagi, ya. Jadi tanpa harus witir lagi. Ini yang pertama. Kedua, bagaimana kalau kita berkeyakinan sholat subuh tanpa kunut? Ada yang kunut, kita bermakmum kepada imam yang kunut, ya. Imam Syafi'i kita sudah tahu mensunahkan kunut subuh. Dan ini perkara yang diikhtilafkan dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat di kalangan para ulama. Sikap kita adalah mengambil pendapat yang terkuat dalilnya. Secara objektif, ya, dan ihtiram atau menghormati pendapat yang tidak kita ambil. Nah, kalau kita menjadi imam atau kita sholat subuh sendirian karena ada uzur maka kita tidak kunut. Tapi kemudian kita bermakmum kepada imam yang kunut. Bagaimana? Ihtiram. Jangan sampai umpamanya menyatakan siapa yang kunut dia mubtadi'. Oh, ahli bidah. Apa berani mengatakan ahli bidah kepada Imam Syafi'i rahimahullah? Siapa kita, siapa Imam Syafi'i, ya? Betul ada hadis yang menyatakan kunut subuh itu bid'ah, ya. Tapi hadis tersebut tidak sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berhujjah dengan berdasarkan ilmu yang sampai kepada beliau. Dan ulama-ulama setelahnya yang menganut mazhab Syafi'i juga ikut kepada pendapat beliau. Sampai sekarang ada yang kunut banyak. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam itu dijadikan hanya untuk diikuti, ya. Jadi kalau ada imam dengan makmum berbeda pendapat, dan ini yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, hadis ini diterapkan bila imam dan makmum berbeda pendapat dalam gerakan-gerakan sholat. Ada orang yang berpendapat kalau sujud harus lutut dulu, ada yang harus kedua tangan dulu. Ada yang dari rakaat pertama ke kedua atau 3 ke 4, ada yang duduk istirahat dulu, ada yang langsung berdiri, ya. Macam-macam itu. Nah, ini ikhtilaf. Maka ketika berjamaah ikuti imam. Kalau imam begitu, kita begitu. Imam begini, kita begini. Walaupun kita berbeda pendapat. Termasuk kalau kita berpendapat gerakan imam itu bid'ah. Maka hadis ini berlaku innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat dan para ulama. Coba lihat, ya, ketika ada bid'ah marwaniyah. Ada seorang penguasa Marwan, ya. Dia menjadi khatib di dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha.
Harusnya Idul Fitri atau Idul Adha sholat dulu baru khutbah. Berbeda dengan apa? Dengan Jumatan. Kalau Jumatan khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha sholat dulu baru khutbah. Oleh Marwan dibalik, dia khutbah dulu baru sholat. Ini kebidahan. Para sahabat waktu itu masih ada yang hadir, yang hidup. Diingkari, ini bidah. Maka dikenal dengan bid'ah Marwaniyah. Tapi Marwan ini kekeh, ya ngeyel. Akhirnya mereka melakukan sholat id dengan dibalik urutannya seperti sholat Jumat. Jadi khutbah dulu baru sholat. Ada para sahabat masih hidup. Apa reaksi mereka? Ikut kepada imam. Tidak, wah ini bid'ah, yuk kita misah. Enggak, itu kalau misah bisa lebih banyak, lebih parah lagi anunya. Madarat yang munculnya ya. Bisa terpecah belah kaum muslimin. Ya, oleh karena itulah mereka kemudian ikut. Ini sikap sahabat nih. Ya, demikian juga sikap para ulama setelahnya. Kita tahu salah satu orang yang paling keras kepada kebidahan adalah untuk zaman Kiwari yang sejaman dengan kita adalah Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah. Mujaddid abad kini. Ya, oleh orang-orang disebutnya dengan sebutan Bukharinya abad kini. Beliau menyatakan dalam kitab sifat salat Nabi, Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, sedekap lagi disebut dengan sebutan bid'ah dolalah. Beliau berpendapat Sami Allahu liman hamidah itu ke bawah. Siapa yang sedekap lagi bid'ah dolalah. Sementara para ulama Najd, para ulama di Saudi berpendapat Sami Allahu liman hamidah sunnahnya sedekap. Kata Syekh Al-Albani itu bid'ah dolalah. Tapi ketika beliau Syekh Al-Albani berangkat ke Riyadh lalu sholat bermakmum kepada Syekh bin Baz. Ternyata setelah ruku Sami Allahu liman hamidah beliau Syekh Al-Albani juga ikut sedekap. Padahal menurut beliau itu adalah bid'ah dolalah. Ditanya kenapa anda sedekap, bukan itu bid'ah dolalah. Innama ju'ilal imamu liyutam. Imam itu dijadikan untuk diikuti. A'immatukum yusalluna alaikum fa idza asabu falakum walahum wa idza akhtau falakum wa alaihim. Imam itu memimpin salat kalian bila mereka benar, imam benar, pahala bagi imam, pahala bagi kalian. Bila imam salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Inilah para ulama dan banyak contoh-contoh lain yang menunjukkan ikuti walaupun menurut kita itu adalah bid'ah. Selama perbedaan pendapat itu ma'ruf di kalangan para ulama. Ya. Nah, demikian juga kalau umpamanya kita berkeyakinan tidak kunut subuh. Lalu bermakmum kepada imam yang kunut subuh maka ikut. Angkat tangan dan aminkan. Berdasarkan hadis umum tadi, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Ya. Dan ini dipraktekkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya dan kita angkat dulu penanya melalui pesan singkat. Ini banyak yang bertanya Ustaz mengenai doa setelah zikir sholat fardu tadi. Apakah mengangkat tangan atau tidak Ustaz berdoanya? Silakan. Tidak ada angkat tangan ketika berdoa ba'da sholat fardu karena Nabi dan para sahabat pun tidak mengangkat tangan. Ini yang oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Athan dalam kitab Ilmu Usul Bidah. Ini yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah itu sunnah berupa meninggalkan satu perbuatan tertentu yang memang itu perbuatan ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan para sahabat tidak mengangkat tangan ketika berdoa pada salat. Kenapa? Apa mereka lupa? Masa lupa tiap hari sehari 5 kali ya. Kedua, apa mereka itu mengabaikan keutamaan mengangkat tangan? Gak mungkin mengabaikan ya. Apa mereka itu tidak menganggap masa bodoh lah mau dikabul mau tidak, nggak mungkin juga. Terus kenapa itu tidak mengatakan itulah sunnahnya? Itu yang disebut dengan sunnah tarkiyah ya. Sunnah berdoa seusai sholat fardu adalah tidak mengangkat tangan, itu sunnahnya.
Karena Nabi SAW tidak mengangkat tangan dan juga para sahabat. Adapun di luar itu, ya silakan angkat tangan. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penelpon di nomor 0228686267. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Apud di Mahi Permana Ustaz dah bang. Alhamdulillah, Sawang Sulna. Abdi pada Tumaro Ustaz. Pakai bahasa Indonesia Pak, ini secara nasional, bahkan internasional. Silakan Bapak pakai bahasa Indonesia. Saya mau tanya, itu dalam Fatihah Bismillah itu yang diutamakan, yang disirkan atau dijaharkan? Misalkan dalam tarawih itu 11 rakaat, terus ada misalkan yang 6 disir, yang 4 dijahar itu bisa boleh nggak Ustaz? Gitu, tanya maaf. Iya. Sudah? Ada lagi Udah, Bapak? Ustaz. Iya. Ya, makasih Ustaz. Yuk Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Bapak Apud di Cimahi. Bapak Apud di Cimahi. Barakallahu fiik. Bacaan Bismillah dalam surah Al-Fatihah dalam salat yang dijaharkan umumnya lebih seringnya disirkan. Ada sekali-kali dijaharkan. Karena kedua hadis ini sahih. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdillahi rabbil alamin. Allah Nabi SAW membuka atau memulai sholatnya dengan takbir dan memulai bacaan yang terdengar oleh makmum dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Otomatis bismillahnya tidak terdengar oleh para sahabat. Dibaca, ya dibaca tapi tidak terdengar dan itu sir. Nah, adakah dalil yang menyatakan bahwa Nabi SAW menjaharkan? Ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari menyatakan kana Rasul SAW yaqra'u qira'atahu ayatan. Qal bismillahirrahmanirrahim fayamuddu bismillah yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qala alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW membaca Al-Fatihah itu seayat demi seayat dalam sholat. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Dan ini menunjukkan dijaharkan. Dua-duanya ada. Tapi lebih seringnya disirkan. Maka sunnah ketika menjadi imam dalam sholat lebih seringnya disirkan dan sekali-sekali dijaharkan karena Nabi SAW melakukan kedua-duanya. Tapi sekali lagi lebih sering disirkan. Ya. Bagaimana kalau sholat tarawih umpamanya? Ya. 6 rakaat disirkan, sisanya berarti berapa? 5 rakaat lagi ya dijaharkan. Apa boleh apa tidak? Boleh. Karena baik dijaharkan atau disirkan, kedua-duanya berdasarkan riwayat yang bersumber dari Nabi SAW. Wallahu a'lam. Terakhir ya, Baik, silakan. syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita kembali mengangkat pertanyaan melalui line telepon di nomor 02286862637. Ya, silakan. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Siapa di mana, Bu? Di mana? Saya dengan Widi di Bandung. Silakan Iya. Bu Widi. Ustadz Afwan, saya mau tanya, jika ada kita ulama ini melakukan sedekah ke seseorang, kemudian dia menitipkan sedekah itu untuk disampaikan kepada si A, karena keterbatasan dia untuk memberikan sedekah itu langsung kepada si A. Nah, kemudian suatu ketika sudah berlangsung lama, apakah yang memberikan sedekah itu saat ketemu dengan yang akan diberikan sedekah itu boleh bertanya kah? Apakah misalnya saya sudahkah titipan dari saya diberikan kepada dia gitu. Bolehkah kita menyampaikan seperti itu atau memang tidak perlu, Ustaz? Iya.
Itu aja Ustaz. Iya. Baik. Terima kasih Ibu. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Widi di Bandung, barakallahu fiik, ini pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa terjawab walaupun banyak baik melalui WA, SMS ataupun telepon. Besok lagi insya Allah nanya lagi ya. Ya, cukup. Belum dijawab ya? Belum. Jadi menitip sedekah. Iya. menitip Apa sedekah. boleh bertanya? Iya, nggak? bertanya apakah Iya. titipannya sudah sampai atau belum? Boleh Bu, ya boleh untuk memastikan untuk menenteramkan hati ya. Kalau umpamanya kita menitipkan ke seseorang, tolong sampaikan ke si Anu. Boleh kita beri. Sudah disampaikan apa belum? Ya, khawatir ini belum sampai. Bukan berarti mencurigai dia, tapi mungkin khawatir ada halangan, khawatir dia lupa, khawatir keliru harusnya ke si A, ini ke orang lain tanpa disengaja karena kesalahpahaman. Ini umpamanya tolong sampaikan ke Dadang. Dadang itu ada 3. Ya, dia oke. Dia hanya tahu Dadang 1. Saya mengetahui ada 3 Dadang. Akhirnya dia sampaikan ke Dadang yang bukan saya maksud. Akhirnya saya tanya, sudah sampai? Sudah. Alhamdulillah. Tapi kok nggak ada konfirmasi nuhun atau sudah sampai gitu. Oh ternyata ada yang lain. Kan sangat mungkin terjadi ya. Bukan karena khianat, bukan karena curang atau karena jahat. Tapi mungkin karena lupa, karena keliru atau karena ada halangan. Maka untuk meyakinkan dibolehkan bertanya. Sudah sampaikan, alhamdulillah syukran, jazakallahu khairan, barakallahu fi, seperti itu. Ya, tidak ada masalah dengan bertanya seperti itu. Ya, cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.